Hadis nomor 23. Haddatsana wa ta'nuna ing kita sapa Khalafu banu Hisham bin Khalaf bin Hisham. Haddatsana wa ta'nuna ing kita sapa Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid. An Abi Jamrah saking Abi Jamrah. Qala dawuh Abi Jamrah. Sami'tu ngurung sapa ingsun Ibnu Abbas ing Ibnu Abbas. Ini riwayat yang jalur pertama, jalur kedua dari periwayatan ini. Wa haddatsana Rasul ta'ala ing sapa Yahya ibnu Yahya. Yahya bin Yahya menyeritakan dumateng Imam Muslim. Wallahu ta'ala lafadz niku lafadz Yahya. Akhbarana Rasul ta'ala ing sapa Abbad bin Abbad. Abbad bin Abbad. An Abi Jamrah saking Abi Jamrah, an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas. Qala dawu sinten Ibnu Abbas. Qadima wis teka datang sapa wafdu Abdul Qaisi, delegasi Abdul Qais. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko ngucap sapa se waktu Abdul Qais niku. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna setuhune kita hadzal hayya khususe kabilah niki iku min Rabi'ata saking suku Rabi'ah. Jadi niku diwawas hadzal hayya jadi litakhsis, ini faedah itu litakhsis, makanya dimansubaken. Waqat hal teman-teman ngerintangi bainana ing dalem antarané kita wa bainaka ing dalem antarané panjenengan sinten sapa kuffaru mudhara, piro-piro wong kafir mudhar. Fala nakhlusu mongko ora bisa sampai sapa kita ilaika dumateng panjenengan illa fi syahril harami, kejawi ing dalem sasi haram atau bulan Muharram. Jadi kalau di dalam hadis ini riwayatnya dari siapa? Ibnu Abbas. Muncul sekelompok orang dari Abdul Qais. Abdul Qais itu sosok yang memang memiliki power ya di sukunya, di masyarakatnya. Makanya di sini waktu Abdul Qais, itu berarti delegasinya Abdul Qais. Nah, Abdul Qais ini siapa? Dia adalah sosok yang tersohor di suku Rabi'ah itu. Suatu ketika, nah sebelum ini ya ada asbabul wurud hadis ini. Asbabul wurudnya itu adalah Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan seorang saudagar. Ya, saudagar itu namanya adalah Al-Munkid. Al-Munkid itu adalah pedagang apa namanya lihaf. Lihaf itu kayak turun itu loh. Selimut ya. Pedagang selimut dan beberapa dagangan yang lainnya. Mulai zaman jahiliyah, artinya sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang rasul, dia sudah jualan ya. Mulai lama jualan, pedagang besar ya. Nah, suatu ketika di Yathrib, itu di Madinah sebelum berubah menjadi Yathrib, itu Rasulullah si Munkid itu duduk. Terus Rasulullah itu berjalan di depannya. Rasulullah kata orang Munkid duduk, dia diri. Anta Munkid, lho kuwi panjenengan sampean asih jenenge Al-Munkid itu. Nah, nggih ya Rasulullah, ya saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah. Ngobrol-ngobrol. Nah,
Nabi itu kan raufun rahimun ya. Siapapun yang berbicara dengan Rasul pastinya tertarik. Yang penting butuh kerasukan setan mulai yang diajak ngomong. Nah, termasuk mungkin ini tertarik menjadi Rasulullah itu jadi rauf rahim. Ya, dia itu pengasih, penyayang pada siapapun. Tertarik, ngobrol-ngobrol tertarik, akhirnya mungkin itu waktu itu masuk Islam. Padahal sebelumnya belum, karena ngobrol itu dengan Rasulullah di Yathrib itu. Nah, baru kemudian Rasulullah itu titip surat kepada Mungkit itu untuk disampaikan kepada Ibnu Qais, ya, Abdul Qais. Mungkin nanti kalau kamu pulang, tolong surat ini kamu sampaikan ke Abdul Qais. Nah, itu setelah dia Islam dan pulang kemudian si Mungkir ini menaruh surat itu di sebuah tempat, tapi kemudian lali, gak langsung disampaikan. Lali, terus ketika sampai di rumahnya, mungkin itu ada gelagat berbeda. Siapa yang merasa melihat perbedaan itu? Itu istrinya sendiri. Ini kok jadi beda ya bojoku iki. Terus ngoten. Bojone itu kan anaknya Al-Munzir. Anaknya Al-Munzir. Dan bojone kok malah ngadep ngulon, kok njuluk-njuluk. Jadi kok ya orang sholat itu lah, gerakan sholat itu istrinya bingung. Kok jadi aneh gini ya suami saya itu sepulang dari Madinah atau dari Yathrib itu. Oh. Nah, melihat keanehan itu, istrinya ini akhirnya lapor ke Al-Munzir. Dilaporno Al-Munzir, bapak ini Munzir akhirnya menemui Mungkir. Dia berkata bahwa katanya istrimu pernah cerita ke saya bahwa kamu tuh akhir-akhir ini aneh, ya, membaca sesuatu yang tidak bisa dipahami, sulit dipahami, melakukan sesuatu yang menghadap ke barat, kemudian mengangkat tangan, pokoknya kalau sembahyang itu kan bingung apa itu. Akhirnya Mungkin cerita nama orang tua itu kalau sudah masuk Islam di depan Rasulullah SAW, ajaran beliau kepada saya disuruh sholat 5 waktu. Bahkan Mungkin itu belajar waktu itu ya, awal-awal itu belajar surat Al-Fatihah sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin itu. Nah, mendengar lalu Mungkin ini cerita tentang sosok Rasulullah kepada Munzir, mertua, dan Munzir ada yang tertarik. Disitulah di Sukrobiah itu kemudian tersebar berita tentang Rasulullah, sosok Rasulullah itu. Nah, nyebar, akhirnya di situ banyak orang yang memeluk Islam. Padahal Rasulullah tidak mereka hanya mendengar berita, yaitu lewat dakwah itu Al-Mungkir. Nah, sudah akhirnya ketika surat itu ditemukan oleh istrinya tadi itu, istrinya Mungkir itu. Oh, ternyata istrinya itu ini surat dari Rasulullah kepada siapa? Kepada Abdul Qais. Makanya menemuilah si Mungkir itu Abdul Qais memberikan surat tersebut. Akhirnya dialog. Nah, mereka nggih. Ternyata yo di daerah itu yo seneng kan sosok Rasulullah, dan akhirnya yo masuk Islam juga. Sudah akhirnya mereka kan belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah ketemu dengan Rasulullah, kan penasaran itu akhirnya kemudian Abdul Qais itu menyuruh delegasi beberapa, jadi al-wafdu itu maknanya adalah beberapa pembesar min akabiri, orang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah sekitar atau daerahnya Abdul Qais itu jumlahnya dapat 14 tokoh. Diutuslah oleh Abdul Qais dari suku Rabi'ah itu untuk menemui Rasulullah. Nah, di antara menemui Rasulullah itu tujuannya diantaranya adalah satu, berkaitan dengan
akses dari suku Rabi'ah menuju Madinah. Di situ itu ada satu kaum dari orang kafir, yaitu Kufaru Mudor atau Bani Mudor. Nah, kata mereka, fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Antara kami ya Rasulullah dengan panjenengan itu ada jarak, kemudian ada pemisah, ada penghalang. Penghalang itu siapa? Suku Kufaru Mudor tadi itu. Nah, yang namanya mungsuh ya, aduun, dia kan ngerti mereka rakyat sipil. Mengadu kepada Rasulullah, kami tidak bisa ke panjenengan kecuali hanya Syahrul Haram, hanya di bulan Muharram mawon. Bulan Muharram itu bulan apa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kali Rajab bi ijma'il ummah. Jadi ijma'il ulama, menurut ijma' ulama bahwa yang disebut dengan bulan Muharram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kali Rajab. Itu ijma'. Tokon di kuwi ijma' terus Imam Nawawi. Ning di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Niki contoh ijma'. Ajane santri-santri ini ketika mau kitab mulai ya ambek ngelompokno ijma'ul ulama. Satu, ijma' ulama tentang apa? Bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu kan istilah umum ya. Nah, itu ada 4 bulan tadi itu. Ini ijma' ulama. Kenapa kok muncul kalimat misalnya kami hanya bisa menemui panjenengan hanya di bulan 4 bulan tadi itu? Karena orang Arab itu sangat menghormati 4 bulan ini. Jadi kalau 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh misalnya di 4 bulan yang dihormati itu kemudian begal gitu ya. Mereka tidak mau, menghormati betul. Artinya ya baik yang muslim atau yang non muslim menghormati 4 bulan Muharram itu ya, itu sangat luar biasa orang Arab itu. Baru kemudian Turunlah wahyu ya juga menjelaskan tentang bulan Muharram, beberapa bulan yang dimuliakan itu. Nah, kalau 4 bulan Muharram itu baru ini bisa menuju ke Rasulullah. Selain itu tidak bisa. Karena nggak bisa, famurna mongko becik merintah panjenengan naik kita bi amrin kelawan perintah, na'malu kang bisa agawe sapa kita bi kelawan amr, wa nad'ulan bisa ngajak-ngajak sapa kita ilahi maring amr, man ing wong waraana kang ana ing dalam buri kita. Karena kami terhalang ya Rasulullah, maka perintahlah kami dengan sebuah perintah yang bisa kami amalkan, dan perintah itu bisa kami dakwahkan di orang-orang belakang kami atau di penduduk kami. Jadi 14 orang itu datang ke Rasulullah minta apa yang harus saya lakukan. Contohnya kan ini, mereka sudah Islam, gitu, sudah Muslim, tapi belum begitu banyak tahu tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya kan mereka datang langsung kepada Rasulullah oleh ilmu niki akhirnya. Apa perintah Kanjeng Nabi? Kala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum merintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bi arba'in kalawan petang perkara. Wa anhakum lan nglarang sapa ingsun kum ing sira kabeh an arba'in saking 4 perkara. Berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah,
perintahlah kami untuk melakukan sesuatu, dan dengan sesuatu itu kami bisa mengajak orang-orang di belakang kami. Maka Rasulullah memerintahkan 4 perkara, melarang 4 perkara. Artinya lakukan 4 perkara, jauhi 4 perkara. Yang harus kalian lakukan itu 1, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini ditafsiri sendiri oleh Rasulullah, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian menjalankan salat, jalankanlah salat. Wa itaiz zakat, tunaikanlah zakat. Wa tu'addu khumsa ma ghanimtum, maka tunaikanlah 1/5 dari apa yang kalian hasilkan dari pengembangan kalian itu. Nah, ini perintahnya. Wa anhaakum 'anid dubba, dan kularang kalian dari 4 perkara. Nah, coba kita lihat larangan yang dimaksud di sini kan tidak ada kejelasan. Cara kula panjenengan kalau wong ajar, nggih, dan jangankan wong ajar, mungkin juga sama-sama wong Arab misalnya, jadi juga tidak bisa memahami secara jelas kecuali paham betul tentang konteks peristiwanya. Jadi kularang 4 perkara. Larangan itu berkaitan dengan apa? Larangan itu adalah berkaitan dengan meletakkan minuman di 4 tempat. Meletakkan minuman di 4 tempat, atau meletakkan sesuatu di 4 tempat itu. 4 tempat itu yang dimaksud dengan apa? Ad-dubba. Ad-dubba itu adalah huwa al-qar'u al-yabisu, yaitu wadah yang terbuat dari kayu yang tengahnya dilubangi. Wadah yang terbuat dari kayu yang tengahnya itu dibolongi. Sampeyan ro wadah legen jaman biyen. Teko apa itu? Teko bambu. Atau zaman ke Arab itu pakai apa? Pakai kayu itu. Kayu kering, kemudian tengahnya di. Yang kedua apa itu? Wadah yang berupa, jangan kau meletakkan sesuatu di hantam. Hantam itu kalau kita lihat versinya adalah satu bejana, satu wadah tu'malu min tinin wa sya'rin wa adami. Satu bejana yang terbuat dari campuran antara 3 unsur, satu tanah, kemudian rambut sama darah. Jadi 3 unsur itu diwaduk, jadi didesain dari sebuah wadah. Yang mau zaman biyen kayak yang apa bentuknya. Tapi ini bicara soal bahan, semuanya kan wadah, semuanya perabotan. Baru kalau yang an-naqir itu adalah jaza yunqar wasatuhu. Jaza itu adalah tangkai pohon, ya, pohon besar itu yang tengahnya itu dilubangi, dan itu bisa dimasukkan air di situ. Kalau al-muqayyar itu adalah bejana yang muzaffar, wa huwa mutalli bil qari wa huwa az-zabt. Jadi bahan yang dilumuri dengan cairan, sebuah bejana yang terbuat dari bahan yang dilumuri dengan cairan. Nah, ini Rasulullah melarang. Pertanyaannya adalah larangannya dimaksud ini apa? Yang dimaksud adalah fawa annahu naha 'anil intibadi fiha wa huwa an yaj'ala fil ma'i habbat min thamarin aw zabibin aw nahwihima liyahluwa wa yushrabu wa inna ma khassat hadhihi bin nahyi li'annahu yasra'u ilayha al-iskar fiha. Jadi 4 bejana tadi itu biasanya oleh orang Arab itu ada buah, misalkan anggur atau kurma, itu kalau di situ ditaruh situ buahnya terus tambahi banyak ditutup, itu bisa melahirkan fermentasi.
berarti itu ini empat tempat ini atau empat bejana ini adalah bejana yang digunakan untuk memfermentasi buah-buahan sehingga menjadi apa? Khamar. Yang lebih mencengangkan lagi itu kata Imam Nawawi ngeten. Empat wa inna ma khassat hadhihi bin nahi. Rasulullah mengkhususkan empat ini. Berarti kan di luar empat ini masih banyak. Kalau ada khassat berarti kan lainnya masih banyak. Jadi kenapa Rasulullah hanya mengkhususkan yang empat ini? Li'annahu yasra'u ilaiha al-iskar. Karena nggawe khamr teko empat wadah ini, alkohol yang dilahirkan itu lebih besar, jauh lebih cepat memabukkan. Ibaratnya ya cepat membuat orang mabuk. Fayusiru haraman najasa, sehingga awalnya anggur itu halal, air itu halal misalnya, lalu diletakkan di salah satu tempat-tempat tadi itu dalam waktu tertentu difermentasi jadi kemudian khamr, sehingga yasiru dia berubah, zatiannya berubah, warnanya berubah, baunya berubah menjadi apa? Ciri khas dari khamr. Was fayasiru aidun najasa, jadi najis bisa. Nah ini larangan Rasulullah SAW kepada suku Rabi'ah dari delegasi Abdul Qais itu. Ini pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.